Salam para leader dan co-leader yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali lewat media yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertama-tama saya menyampaikan apresiasi bagi leader dan co-leader yang terus setia dan juga terus komitmen di dalam memberikan laporan LDM setiap hari. Diharapkan kepada seluruh leader dan co-leader untuk bisa lebih konsisten memberikan laporan setiap hari, karena saudara, hal ini merupakan sebuah bentuk dan sebuah komitmen kita sebagai teladan di dalam tugas kita sebagai leader dan co-leader bagi anggota sel yang kita pimpin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa yang kita pelajari. Memang ini sudah kita pernah kita pelajari bersama-sama, tetapi saudara, saya mengulangnya kembali lewat media yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Nah, apa yang kita pikirkan sebagai seorang leader, saudara? Leader dan co-leader itu harus memiliki sebuah komitmen. Karena apa? Komitmen yang dimaksud adalah sebuah konsistensi, ada satu pemaksaan diri untuk menjadi seorang teladan di dalam kita menjadi pemimpin, saudara. Nah, komitmen sebagai teladan itu, saudara, maka leader dan co-leader itu diwajibkan memberikan laporan dalam grup leader yang sudah dibentuk melalui WA group. Nah, saudara, karena selama ini saudara kita memberikan laporan yang pernah kita praktekkan selama 1 tahun di tahun 2019, yaitu Kafeku. Saudara, itu kita menuliskan komitmen, kita menuliskan apa yang aku baca dan lain sebagainya. Nah, saya melihat leader dan co-leader adalah orang-orang yang paling sibuk dan orang-orang yang tidak punya waktu bersama-sama untuk bisa menuliskan itu di handphone yang kecil dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu di tahun 2020 ini kita ubah dengan sebenarnya tujuannya sama, tetapi metodenya yang berbeda. Maka saudara, leader dan co-leader diwajibkan membuat grup. Kita sudah buat dan ada laporan anggota kita. Nah, saya bersyukur untuk hal ini leader dan co-leader sudah melakukannya, sudah membuat grup untuk cafe selnya masing-masing, tetapi saya kurang tahu apakah sudah ada laporan atau tidak. Nah, saya tidak mengikutinya. Nah, saya harap saudara kita semua masuk dalam gerbong, di dalam perahu yang sama, di dalam tujuan yang sama. Karena saya berkata begini, bahwa kalau kita saudara memiliki arah yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan memiliki semangat yang sama, maka saya berkata begini, gereja ini menjadi gereja yang membumi, gereja yang diberkati oleh Tuhan, dan gereja yang terus bertambah-tambah bertumbuh di dalam iman. Nah, oleh sebab itu para leader mulai terlebih dahulu untuk menjadi leader yang komitmen, menjadi teladan di dalam grup leader sendiri. Maka saudara, setiap pukul 9 malam kita buat laporan. Laporannya sederhana. LDM, yes. LDM itu artinya apa? L itu Lectio Divina, D itu Dalil Eksamen, dan M itu Mezbah Keluarga. Kalau tiga-tiganya kita sudah lakukan, saudara, maka kita cukup menuliskan, memberikan laporan LDM, yes. Sederhana. Atau kita hanya melakukan 2, yaitu Lectio Divina dan Dalil Eksamen, maka tulis LD, yes. Sudah cukup. Atau kita hanya melakukan Dalil Eksamen dan juga Mezbah Keluarga, tulis saja DM, yes. Nah, minimal saudara sebagai leader dan co-leader, minimal saudara kita melakukannya 2 kali, dua komitmen, 2 pilar, yaitu LD atau DM. Nah, minimal 2, maka kita memberikan laporan Yesus, saudara. Ini sederhana sekali. Saya berkata begini, bahwa kita tidak capek untuk menuliskannya, karena beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu sebelumnya, tahun 2019, saudara, maksudnya sebelum
pergantian tahun 2020-2019 ada yang mengeluh kenapa tidak memberikan laporan, karena apa? Susah menuliskannya. Nah, saudara-saudara, ini sekarang kita tidak sulit menuliskan LDM, tetapi ingat ada sebuah kejujuran. Kalau tidak melakukannya berarti jangan berikan laporan. Berarti itu sebuah pertanyaan besar. Apakah leader dan co-leader ini adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan atau tidak, saudara? Karena apa, saudara? Teladan rohani itu tidak diukur sebenarnya pada laporan, tetapi paling tidak, saudara, ketika kita memberikan laporan, kita memaksakan diri, saudara, untuk mendrive orang lain, untuk mendorong orang lain, untuk memberikan motivasi kepada orang lain. Karena apa? Leader dan co-leader itu bukan hanya orang-orang tua, tetapi ada anak-anak muda. Saya bersyukur untuk anak-anak muda yang terus komitmen, saudara, untuk memberikan laporan LDM, dan juga ada beberapa orang yang dewasa sudah memberikan laporan LDM. Nah, saya harap, saudara, kepada kita, khususnya semua leader dan co-leader, kita wajib menjadi teladan. Nah, saya bersyukur untuk setiap kita untuk tetap komitmen memberikan teladan di dalam memberikan laporan. Nah, saudara, komitmen sebagai teladan itu leader. Nah, apa yang kita pikirkan tentang leader dan co-leader, saudara? Nah, saudara, naik ke seluruh Tuhan, apa sih prinsip-prinsip yang harus menjadi gaya hidup seorang leader dan co-leader? Ini kita bahas di dalam materi ini. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya memberitahukan bahwa ingat, pemimpin itu sama dengan teladan, contoh. Nah, kalau Bapak Ibu nanti baca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, Paulus berkata, jadilah pengikutku. Kenapa sih Paulus berani berkata bahwa jadilah pengikutku? Kenapa? Ini sebenarnya kalau kita memperhatikan, ketika Paulus berkata jadilah pengikutku, dia berani, saudara, berkata jadilah pengikutku. Artinya apa? Ikuti teladanku. Artinya apa? Paulus itu seorang pemimpin, saudara, yang sudah menjadi contoh, sudah layak memberikan contoh, yang sudah layak dicontoh, dan yang sudah layak diteladani. Nah, ini menarik sekali. Paulus berkata, jadilah pengikutku. Ingat, saudara, pemimpin itu adalah teladan. Kita berkata begini, kalau ikut dalam seminar-seminar atau pernah mendengar sebuah tulisan yang ditulis oleh John Maxwell bahwa pemimpin itu adalah pengaruh. Yes, pemimpin itu adalah pengaruh. Pemimpin itu seberapa besar pengaruhnya kepada pengikutnya. Tetapi persoalannya, saudara, ingat betul, pengaruh itu didapat oleh karena keteladanan atau didapat oleh karena terpaksa. Nah, ini persoalannya di situ. Banyak pemimpin, saudara, banyak pengikut yang ikut pemimpin karena apa? Suka ketakutan, karena terpaksa. Tetapi, saudara, Paulus di sini bukan mengajak orang dengan paksa, tetapi, saudara, ada keteladanan. Pengaruh yang diberikan Paulus di sini adalah keteladanan. Maka, saudara, kalau cari bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, maka pertama-tama jadilah teladan, jadilah contoh. Nah, para pemimpin itu diharapkan menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kepemimpinannya melalui Cafe Sel. Ini komunitas kecil, saudara. Nah, percaya bahwa kalau kita udah dipercayakan Tuhan dalam komunitas kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita komunitas-komunitas yang lebih spektakuler lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, prinsip yang harus menjadi gaya hidup seorang leader dan co-leader adalah pemimpin itulah pelayan atau melayani. Pelayan atau melayani. Nah, disebut dengan seorang pelayan atau yang melayani adalah seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal 10 ayat 45. Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Melayani itu adalah sebuah ciri khas seorang leader, saudara. Melayani itu sebuah ciri khas, saudara, seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin. Maka pemimpin yang hebat adalah pelayan. Nah, pelayan itu bukan berarti kita sebagai pengekor, saudara. Bukan juga kita sebagai orang-orang yang memiliki bermental budak, saudara, bermental pengikut dan sebagainya, bukan. Tetapi pemimpin itu dalam pengertian ada sebuah model di mana dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, saudara, dan mau terjun masuk.
Nah, kita bersyukur saudara untuk para leader dan co-leader. Khususnya saudara, saya bersyukur untuk beberapa majelis yang saya lihat di tempat ini saudara. Waduh, pertama-tama pengecatan gereja saudara. Saya melihat bahwa khususnya untuk para majelis bahwa ikut bersama-sama mengecat gereja saudara. Kemarin memperbaiki altar gereja. Wow, saya lihat ini hal-hal yang membuat saya saudara berpikir, wah inilah pemimpin sebagai seorang pelayan, melayani. Nah, namanya melayani saudara, pasti kita butuh pasti membutuhkan apa? Tenaga, membutuhkan pikiran, membutuhkan apa? Pengorbanan. Jadi seorang pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang melayani itu wajib berkorban. Korban apa? Korban tenaga. Korban apa? Korban perasaan. Korban apa? Bisa korban uang. Nah, ini yang kita harus pikirkan, kita harus renungkan, kita harus aplikasikan di dalam pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita. Jadi ini menjadi gaya hidup kita. Saya sebagai pemimpin bukan menjadi seorang pemimpin yang suka memerintah, tetapi pemimpin yang mengajak orang untuk bekerja bersama-sama. Nah, ingat kepemimpinan seorang bernama Elia, saudara. Kepemimpinan Elia itu adalah kepemimpinan yang mau melayani. Ingat saudara, kepemimpinan Elia ketika dia bersama-sama dengan Elisa, dia memiliki kepemimpinan yang melayani. Elia tidak serta-merta untuk memerintahkan Elisa, tetapi saudara, dia bersama-sama memberikan contoh, memberikan teladan bagi Elisa. Demikian Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus saudara, ketika dia melayani menjadi seorang manusia, maka bersama dengan para muridnya dia memberikan contoh untuk melayani bersama-sama, bekerja bersama-sama, mengerjakannya secara bersama-sama. Nah, ini pemimpin sebagai seorang pelayan. Itu prinsip yang harus dimiliki oleh para pemimpin, para leader dan co-leader di gereja kita. Yang berikutnya adalah ketiga, tekun. Tidak ada seorang pemimpin yang berhasil tanpa sebuah ketekunan, saudara. Ingat, kepemimpinan bukan orang yang lemah hatinya, tetapi saudara, seorang pemimpin itu adalah pemimpin yang tekun dan tangguh. Ya, dalam konflik dan situasi apapun tetap tekun, saudara. Ingat saudara, bahwa yang menyebabkan seorang pemimpin itu lelah dan juga saudara tak berdaya itu karena apa? Memiliki hati yang lemah. Hatinya lemah, tidak tangguh. Nah, saudara, tekun di sini berbicara masalah apa, saudara? Tidak pernah berhenti, tidak pernah memudar, semangatnya tidak pernah pudar, terus menerus dan konsisten. Itu namanya tekun, saudara. Nah, ingat di dalam kepemimpinan kita, di dalam kafesel kita, di dalam kondisi, mungkin di dalam komunitas kita, komunitas para leader, komunitas para pemimpin, jangan berpikir saudara kita itu lancar, tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada perdebatan, tidak ada perbedaan pendapat. Saudara, ada. Yang namanya sebuah komunitas pasti ada. Tetapi saudara, yang menjadi patokan kita sebagai seorang pemimpin, apapun yang terjadi di sana, saya tidak punya hati yang lemah. Hati saya tangguh dan kuat. Artinya apa, saudara? Ketika kita menghadapi konflik, ketika kita menghadapi perbedaan, biasanya orang mengeluh dan berkata, "Oh, saya keluarlah, saya tidak mau jadi leader dan co-leader, saya tidak mau melayani lagi." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang salah sekali. Kenapa? Seorang pemimpin itu tekun. Ingat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh dan dia berkata, "Wah, udahlah, saya tidak mau lagi tinggal di dunia, saya udah pulang lagi ke surga." Kan begitu kan? Tidak. Tetapi dia berkata begini, bahkan di atas kayu salib, ketika saudara dia melihat orang-orang terus
menghantam dia dengan ejekan, dengan berbagai situasi sorak-sorai yang sepertinya mereka menang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini ketangguhan hati yang luar biasa, saudara-saudara. Nah, seorang leader dan co-leader wajib memiliki hati yang tangguh seperti ini di dalam menjalankan kafeselnya, di dalam menjalankan komunitasnya. Nah, saya harap para leader dan co-leader bisa lebih semangat untuk melakukannya, gitu ya. Nah, kemudian saudara, yang keempat adalah prinsip yang harus menjadi gaya hidup seorang leader dan co-leader adalah ingat bahwa leader dan co-leader adalah pengajar. Ingat, pengajar. Nah, pengajar itu saudara berbicara tentang mengarahkan dan menegur, mengarahkan, mengingatkan, menasihati dan membimbing dan membangun. Nah, saudara, tidak ada seorang pemimpin yang saudara ketika dia seorang pemimpin tidak tahu tugasnya, ya, dia hanya sebagai seorang pengikut. Nah, pemimpin itu saudara wajib lebih reaktif, orang bilang responsif. Dia lebih responsif. Artinya apa, saudara? Ketika dia melihat, waduh, anggota KVC-nya ini ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, nah saudara, dia mengarahkan. Tapi mengarahkannya bagaimana? Tidak perlu marah-marah, tetapi perlu pengarahan secara perlahan-lahan. Tetapi kalau memang udah lihat bahwa orang itu adalah orang yang memang sudah dewasa dalam kerohanian, perlu dimarah, saudara. Marahnya seperti apa, saudara? Marahnya bukan berarti kita harus membenci dia, bukan harus mengomelin dia di depan orang, tidak. Tapi secara pribadi memberitahukan, saya lo salut sama kamu sebenarnya, tetapi tahu nggak, ada kesalahanmu, kenapa sih kamu jarang baca Alkitab? Itu mengingatkan, saudara, mengarahkan. Nah, ingat, pemimpin ketika dia mengarahkan, dia wajib juga mengarahkan dirinya. Nah, seringkali pemimpin itu hanya pintar berbicara, tetapi berbicara kepada orang lain, tetapi tidak pintar berbicara kepada dirinya sendiri. Seringkali pemimpin berkata begini, yes, kita melakukan hal-hal yang besar, sementara dirinya sendiri dia tidak ikut di dalam tindakan dengan eksekusi yang dilakukan untuk mencapai hal-hal besar itu. Maka seorang pemimpin itu wajib turun, saudara. Ketika dia mengajar, menjadi seorang pengajar, maka pertama-tama dia mengajar dirinya sendiri, sehingga ketika dia mengajar orang lain, orangnya tidak berkata begini, wow, gimana bisa kamu sendiri tidak melakukannya. Contohnya pemimpin, kenapa kita melakukan, saudara, memberikan laporan LDM setiap hari. Nah, saudara, seandainya di dalam guru kita punya satu tujuan, supaya anggota KVSL kita itu memiliki gaya hidup rohani yang baik. Lalu kemudian kita jarang memberikan laporan LDM. Nah, coba bayangkan, saudara, kita mengajak anggota KVSL kita, berikan laporan dong, gimana, apa kamu sudah baca Alkitab? Tahu apa yang terjadi? Pasti, saudara, anggota KVSL kita berkata begini, leader dan co-leader, kamu sendiri tidak lakukan. Nah, ini bahaya sekali. Maka ingat, ketika Bapak dan Ibu terpanggil untuk jadi leader dan co-leader, ingat ini, kita ini sebagai seorang teladan, kita harus tekun, dan ingat, kita sebagai seorang pengajar. Oke ya? Dan yang berikutnya, saudara, ternyata pemimpin itu melindungi. Nah, melindungi. Apa yang kita lindungi, saudara? Kita melindungi orang-orang yang menjadi anggota KVSL kita dari ajaran yang sesat. Nah, coba bayangkan, saudara, bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita sendiri tidak pernah, saudara, ini saya beritahukan, tidak pernah belajar. Maka seorang pemimpin, kalau dia seorang pengajar, maka dia juga belajar. Maka seorang pemimpin itu wajib melindungi anggota KVC. Melindungi dari mana, saudara? Contohnya gini, ada anggota KVC-nya yang mungkin khususnya ini sudah jauh daripada Tuhan. Apa yang kita lakukan, saudara? Melindungi dia supaya dia tidak terjerumus di dalam dosa-dosa yang tidak dia sadari.
Bagaimana caranya? Dengan nasihat kita, dengan dengan pendekatan yang lebih soft, pendekatan soft kita, dengan empati kita dan lain sebagainya. Itu ya yang menjadi tugas kita. Dan yang keenam, pemimpin itu terbuka akan kritik dan masukan. Ingat saudara, pemimpin itu selalu tempat akhir, pembuangan akhir kritik kita, anggota KVCN. Jangan pernah berpikir bahwa pemimpin itu bebas dari kritik. No. Coba bayangkan jikalau kita melihat situasi kondisi COVID-19 ini. Lihat saudara, berapa orang yang mengkritik para pemimpin. Berapa orang yang mengkritik para pemimpin, mulai dari pemimpin kecilnya, pemimpin daerahnya, dan pemimpin pusat. Mereka menyalahkan ini programnya salah, ini programnya tidak tepat dan lain sebagainya. Nah saudara, pemimpin itu selalu dikritik. Maka jikalau menjadi leader dan co-leader, ingatlah pertama-tama harus menjadi seorang yang siap dikritik. Maka tameng kita adalah kesabaran dan kesadaran. Tuhan, saya menjadi leader dan co-leader, berarti saya dikritik. Maka seorang leader dan co-leader kalau tidak pernah dikritik, dia bukan seorang leader dan bukan seorang co-leader. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara kita menghadapi sebuah kritik, saudara? Ingat, kritik itu dapat juga membangun kita, hal-hal positif, memberikan hal-hal positif bagi kita. Pemimpin tetap sabar dalam berbagai kritik dan menerima dengan bijaksana tanpa membenci. Seringkali saudara, jikalau para pemimpin tidak tahu tugas ini, tidak tahu hal ini, tidak sadar akan hal ini, maka ketika dia dikritik saudara, maka yang pertama-tama di dalam hatinya dia berkata, ya mungkin dia saudara bisa senyum di depan kita, tetapi di belakang saudara dia dia menyimpannya, dia marah dalam hati, dia kesel. Dan dia berkata begini, udah, saya tidak mau lagi bersahabat dengan kamu. Itu salah. Nah, pemimpin itu terbuka akan kritik. Ya, contohnya kita dikritik, ya kita memberikan alasan dan jawaban yang soft. Ya, lalu kemudian saudara, kalau memang sudah tidak, kita sudah melakukan hal benar, apa yang dikritik kepada kita, lalu kemudian saudara, kita sudah menyampaikan alasan-alasannya dan menurut kita itu kritiknya salah, kita juga wajib menasihati. Nah, kalau itu yang penting. Ingat, kritik itu harus, seorang pemimpin harus terbuka terhadap kritik. Kritik itu harus didengar. Kritik itu harus diterima. Nah, orang-orang yang mengkritik kita sebenarnya adalah orang-orang, saudara, yang ingin supaya kita itu lebih maju. Ya, bukan menjatuhkan kita. Ingat, dalam Amsal, bahwa seorang sahabat memukul dengan maksud baik dan seorang musuh mencium berlimpah-limpah. Ingat. Nah, kalau ada orang yang mengkritik kita, saudara, ingat, jangan musuhi dia terlebih dahulu. Tetapi saudara, renungkan, jangan-jangan apa yang dia katakan benar. Nah, seringkali saudara, para pemimpin itu tidak sadar akan hal ini. Kalau mereka dikritik, mereka dipikir, saya dibenci, padahal itu salah. Nah, sebenarnya orang yang mengkritik kita itu artinya dia sedang memperhatikan kita. Dia sedang memperhatikan supaya kita bertumbuh. Dan memang ada kesalahan kita kalau memang salah. Atau dia tidak mengerti kenapa kita melakukannya. Oke, itu ya. Itu hal yang keenam yang harus menjadi prinsip yang harus kita miliki di dalam tugas kita sebagai leader dan co-leader. Nah, yang berikutnya adalah nomor 7. Ini bukan nomor 5 ya. Nomor 7 saudara, nomor 7 itu pemimpin itu harus komitmen dan konsisten. Ya, pemimpin itu komitmen dan konsisten. Nah, saudara, komitmen itu dalam pengertian begini. Ini 7-8 ya. Seharusnya komitmen dan konsisten itu 7 dan 8. Nah, saudara, bagaimana kita komitmen dan konsisten? Dari awal saya sudah sampaikan. Komitmen itu dalam pengertian begini. Kalau kita sudah membuat janji, maka ingat, tepati janji itu. Lakukanlah apa yang sudah kita janjikan.
Leader itu wajib menjalankan komitmen dan konsisten melakukannya. Nah, saudara, itu 7 di antara 9. 2 lagi kita akan lanjutkan di dalam pelajaran berikutnya. Nah, saudara, 7 ini prinsip yang harus menjadi gaya hidup kita. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kita harus menjadi teladan. Kedua, harus pemimpin itulah seorang pelayan. Ketiga, harus tekun, ingat bahwa pemimpin itu juga pengajar. Lalu kelima, pemimpin itu melindungi dari ajaran sesat. Pemimpin itu terbuka akan kritik. Dan ketujuh, kita komitmen dan konsisten. Yang 8 dan 9 akan kita lanjutkan di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita menjadi leader dan co-leader yang dipakai Tuhan. Amin.